Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi API Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung akan mewawancarai seorang narasumber yang berasal dari Kecamatan Jalaksana, Kuningan. Beliau bernama Siti Aulia. Dia salah satu narasumber yang akan kita wawancarai, bahwasannya di Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan ini ada sebuah adat atau tradisi yang bernama kawin cai, di mana kawin cai ini bertujuan untuk memohon diturunkannya hujan dan sebagai permohonan keberkahan kepada Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dan lebih singkatnya, untuk kita ketahui bagaimana adat dan tradisi ini, maka saya ingin mempersilahkan kepada narasumber untuk menjelaskan adat tersebut. Jadi bagaimana Teh untuk gimana sih kawin cai ini, bahwa konon katanya ini salah satu adat yang memang sangat unik gitu, bisa mengawinkan cai, karena yang kawin itu ternyata tidak manusia aja, air juga atau air ini ternyata bisa kawin gitu kan. Jadi izin menjawab ya untuk secara ringkasnya. Jadi si kawin cai ini atau dalam bahasa Indonesia itu berarti menyatukan air, yaitu merupakan sebuah tradisi yang sudah menjadi tradisi turun-temurun masyarakat setempat yang rutin digelar setiap tahunnya. Nah, pada pelaksanaannya itu upacara adat kawin cai ini dilaksanakan di situs Keramat Balong Dalam. Nah, di pagi-pagi hari itu si masyarakat tuh kumpul gitu di situs Keramat Balong Dalam. Nah, setelah masyarakat berkumpul di lokasi, kemudian mereka menuju Sumur Tujuh di Cibulan untuk mengambil air dari mata air Cikembulan. Nah, seperti halnya sedang menjemput pengantin pada acara pernikahan, proses pengambilan air di mata air Cikembulan ini juga diikuti oleh iring-iringan masyarakat yang juga dilengkapi dengan tabuhan musik seperti itu. Nah, kemudian setelah mengambil air dari Sumur Tujuh Cibulan dan kemudian memasukkannya ke dalam sebuah kendi, para tokoh atau sesepuh di Desa Babakan Mulia itu kembali lagi ke situs Keramat Balong Dalam, kembali lagi ke situs semula. Nah, setelah sampai di Balong Dalam, air dari Sumur Tujuh Cibulan kemudian disatukan dengan air yang bersumber dari mata air Tirta Yatra, yang mana si mata air tersebut berada di Balong Dalam tersebut. Nah, sebelum dimasukkan, sesepuh yang membawa kendi yang berisi air dari Sumur Tujuh tersebut diharuskan melakukan azan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, ketika sampai di Balong Dalam, rombongan masyarakat juga disambut dengan upacara-upacara adat penyambutan tamu yang dilengkapi juga dengan lengser, serta kelompok penari dan iringan musik dengan lagu-lagu dan negung. Nah, proses kawin cai ini dilakukan seperti proses perkawinan manusia pada umumnya, seperti itu. Setelah itu, si campuran air tersebut kemudian dituangkan ke mata air Tirta Yatra. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu proses pengambilan air dari mata air Tirta Yatra yang diperuntukkan untuk memandikan aparat desa yang dianggap terkait dengan permasalahan air dan irigasi. Karena ini tujuan utama dari kawin cai ini kan meminta turunnya hujan gitu, untuk meminta perairan. Nah, kemudian setelah upacara selesai, masyarakat desa setempat itu masyarakat di desa yang ada di kecamatan tersebut itu secara bergantian gitu mengambil air dengan lodong atau bekong untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing sebagai benih air dan akan dimanfaatkan juga untuk menyiram lahan pertanian yang mereka miliki. Mungkin begitu Kak ringkasnya. Untuk yang tadi udah dijelaskan di Siti Aulia, saya nih mau nanya nih tentang filosofinya nama kawin cai itu. Karena soalnya kan pasti setiap nama itu kan pasti ada filosofinya gitu. Nah, pengen tahu gitu filosofi dari nama kawin cai tersebut itu apa sih gitu. Izin menjawab ya mengenai makna dari kawin cai gitu. Nah, makna dari kawin cai ini sendiri seperti dilihat dari katanya saja sudah terlihat gitu ya, kawin cai. Nah, ini merupakan
Jadi si kawin cai ini adalah mencampurkan gitu dua sumber mata air yang dikeramatkan oleh masyarakat dengan tujuan sebagai memperingati perkawinan dari Ki Mandalika dan Dewi Sri. Nah, selain itu juga terdapat tujuan gitu mengenai kawin cai ini gitu. Nah, tujuan dari diselenggarakannya kawin cai ini yaitu untuk meminta keberkahan agar turun hujan serta sebagai ungkapan atau bentuk rasa syukur masyarakat atas berkah dari mata air Tirta Yatra yang tidak pernah kering dan sangat bermanfaat bagi warga gitu di 7 desa kecamatan Jakalaksana ini. Mungkin seperti itu makna singkat dari kawin cai ini. Oh iya. Nah, nah kenapa sih tradisi itu gitu masih ada sampai sekarang, padahal tradisi itu kan tradisi yang sangat lama gitulah ya. Kenapa sih masih berkembang gitu sampai sekarang gitu? Nah, izin menjawab untuk kenapa sih tradisi ini masih dipertahankan sampai sekarang, karena sudah kita ketahui ya, ini merupakan tradisi atau warisan dari leluhur yang patut kita jaga gitu dan harus juga kita lestarikan gitu sebagai. Nah, selain itu juga mengapa tradisi ini dipertahankan, karena ini tuh sebagai ungkapan rasa syukur gitu dari masyarakat atas berkah dari mata air yang gak pernah surut gitu, sehingga di 7 desa di kecamatan ini tuh tidak pernah kekurangan air gitu meskipun di musim kemarau gitu. Nah, sebenarnya kegiatan ini juga dilakukan di musim kemarau karena untuk meminta keberkahan agar turun hujan. Mungkin seperti itu, Kak. Baik Kak, saya ada pertanyaan ya. Untuk pelaksanaan tradisi kawin cai ini ada waktu-waktu yang dikhususkan nggak? Nah, untuk waktu pelaksanaan tradisi ini awalnya sih dilakukan setiap tanggal 30 Rawah dalam kalender Hijriah ya. Tetapi karena telah kita ketahui ya bahwasannya pada saat ini tuh kondisi atau cuaca ini tidak menentu gitu, sulit untuk ditentukan kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Nah, jadi untuk tradisi ini itu dilakukan pada saat kemarau saja gitu, kemarau panjang saja. Mungkin seperti itu. Oh iya, baik. Jadi dilaksanakannya tradisi ini pada saat mau memasuki musim kemarau saja ya Kak, soalnya ya karena kita tahu kondisi dan cuaca di Indonesia yang kadang memasuki hujan, kadang juga memasuki kemarau yang cukup panjang. Jadi mungkin pada saat dibutuhkan saja ya Kak, tradisi ini dilakukan. Iya, betul Kak. Nah, untuk selanjutnya saya mau tahu pandangan Kakak sebagai pemudi atau anggota Karang Taruna di masyarakat di kampung tersebut, apakah tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam, Kak? Nah, baik. Pasti jika ditanya pertanyaan ini tuh pasti ada pro kontranya ya yang berkaitan dengan agama. Tapi menurut saya selaku pemuda-pemudi gitu serta Karang Taruna yang ikut andil dalam proses upacara adat tersebut, menurut saya sih tidak gitu, karena pelaksanaannya pun masih sesuai dengan koridor syariat Islam. Nah, tidak ada tradisi yang aneh-aneh gitu. Nah, serta tujuannya pun kan sudah jelas gitu, untuk meminta keberkahan dengan turunnya hujan sebagai sumber kehidupan gitu, khususnya di tempat kami gitu. Dan alhamdulillahnya berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala juga dan serta wasilah dari tradisi ini, di tempat kami itu tidak pernah kekeringan gitu, Kak. Oh iya, baik-baik. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, mungkin teman-teman, jadi bahwasanya kawin cai ini merupakan adat dan tradisi turun-temurun. Jadi masyarakat Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan itu masih percaya akan hal ini, apalagi pada saat musim kemarau, karena tujuannya itu yaitu untuk meminta hujan ya Kak. Dan jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa kawin cai ini bagaimana seperti manusia juga, jadi menyatukan dua air, yaitu air dari 7 sumur dan air dari Tirta Yatra, yaitu Balong Dalam ya.
Jadi mungkin secara kesimpulannya tadi yang sudah dijelaskan, simpulan padat dan jelasnya dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih Kak sudah bisa memberi pengetahuan untuk kami gitu, ada tradisi unik ini. Untuk perhatiannya terima kasih dan mohon maaf apabila dari kami ada salah kata atau apapun itu. Mungkin segitu saja ya teman-teman. Udah. Iya, sudah. Terima kasih Kak untuk informasinya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.